Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya'a sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul adzim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyidin amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik cuma satu niki nggih. Metak cuma adik-adik cuma satu. Ya, dan anak-anak anak satu juga, ya. Semuanya jamaah sholat subuh, pejuang-pejuang tangguh, ya, yang dipilih, yang diberikan taufik kekuatan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah secerah pasuryan panjenengan sedaya niki Pak Purnomo nggih kelihatan wajah cerah. Sudah mandi basah nggih? Belum. Masyaallah. Jadi kita harus bersyukur, ya, diberikan nikmat, ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda yang sering kita dengar, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kita sebagai manusia sering lupa, yaitu adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka kesehatan ini adalah nikmat yang sangat mahal harganya. Beberapa hari yang lalu kalau ditelepon bule ingkang wonten Nalum Sari Jeporo, ya, kemo yang kedua. Targetnya kemoterapi sampai 6 kali. Masya Allah. Ya, saudara yang di Jogja teng Rumah Sakit Sarjito ugi demikian. Nah, ya, selanjutnya kalau wingi nggih nuweni sederek tangga tepalih ingkang wonten griya sakit, Masya Allah. Ya, secara mal, secara harta banyak, ya, anak-anak juga wonten teng ahli medis, kedokteran, tapi di saat diuji dengan sakit, ya, anaknya hanya bisa memberi obat, memberi saran, dokter hanya bisa memberikan injeksi, komposisi, ya, dosis sesuai dengan kebutuhannya, ya, tapi tidak bisa memberi sehat. Siapa yang memberi sehat? Allah. Jadi kalau ke apotek, ya, aku lara untu, aku lara weteng, gitu, tuku obat, ya, kita hanya dengan usaha, dengan ikhtiar, ya, di saat sakit kita berobat. Tapi Pak Dokter, ya, perawat, ya, tidak bisa memberi sehat. Dia hanya bisa memberikan suntikan, bisa memberikan obat, tapi yang memberi sehat adalah Allah. Maka alhamdulillah kita sampai saat menika tasih dipun paring nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, maka monggo nikmat sehat ini harus kita buktikan rasa syukur. Kita gunakan ujung rambut, ujung kaki, kita gunakan semua, yaitu anggota badan panca indera untuk bersujud kepada Allah, taat kepada Allah dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka hadirin, tema pada kesempatan pagi hari yang cerah ini menyambut niki bulan Safar. Sekedap mulai bulan apa, Bu? Nah, Suro, Sapar, Mulut. Biasanya nek mulut, oke acara apa? Mulutan. Mauludan apa mulutan? Wah, rono mangan, rene mangan. Sak dari mulut biasa nggih Sapar nggih teng daerah Getasan nika. Wah, ya. Kula pun nate untuk diundang, Ustaz, nanti saparan sini. Mangane werna-werna segala macam menu. Nah, maka hadirin, marilah kita semua bahwasanya kita sebagai umat Islam
ya diawali dengan kita sudah berikrar dengan 2 kalimat syahadat, ya syahadat tauhid dan syahadat rasul, maka inilah pentingnya untuk bagaimana pondasi keimanan dalam hati kita ini harus betul-betul ya ibarat kalau perjalanan kereta api niki kudune kita berjalan di atas rel. Nggih, rel terdiri dua bagian niko, nggih. Napa nek kanan kiri ini napa niko? Rele, terus tengahnya bantale ngoten. Yang kanan kiri napa nih namanya? Relnya. Nah, untuk bisa selamat sampai ke tujuan, maka kereta api sang masinis ini harus berjalan di atas rel ya yang dihubungkan, ya rel kedua rel itu dihubungkan dengan bantalan-bantalan, maka bisa sampai ke stasiun yang akan dituju. Demikian juga kita sebagai umat Islam. Kita sebagai umat Islam bercita-cita ingin hidupnya sukses, bahagia di dunia dan juga kelak di akhirat, maka kita harus berjalan di atas rel syariat ya yang dihubungkan ya yang dilandasi ya dengan bantalan rel itu sunnah-sunnah Nabi. Ya, maka 24 jam dalam setiap hari ya kita ini ada wajib roda harus di atas rel. Tapi supaya rel gak melenceng ya gak melebar, maka harus ada penghubungnya. Nah, demikian juga kita ini sebagai umat Islam taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, ini adalah sebagai fondasi ya, sebagai awal untuk kita melangkahkan ya dalam kita menjalani hidup dan kehidupan di dunia ya, sehingga bunyal Islam ala khamsah ya, jadi ditegakkannya agama Islam di atas 5 perkara. Yang pertama dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat tauhid ya, kita mengakui ya satu-satunya yang berhak disembah adalah hanya Allah. Nah, yang kedua kita juga harus mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, maka dalam satu hadis ini tentang keutamaan syahadat, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan penuh keyakinan, maka Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Ya, terus niki syahadat tauhid, syahadat rasul ini harus terpatri ya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ya, terus niki akidah ini harus kita jaga. Walaupun banyak iming-iming, ya banyak berbagai macam, ya istilahnya tawaran-tawaran. Niki kula terkesan tangga kula teng ngene kerep Pak Sutrisno, juru kuncine ngene Gua Maria Kerep niku jadi juru kunci sejak tahun 79 80 ya. Lah niku pun nate nyun sewu ya ditawari segala macam ya supaya dia beralih ke agama Katolik ya. Maka dia jawabnya, aku neng Gua Maria kene ora adol agomo, aku neng kene mung adol tenaga. Okay. Jadi alhamdulillah ya beliau nggih aktif azan teng musala ngene kerep nika. Terus beliau juga nderek ngaji toreko teng ngene Mbah Kyai Mas'ud Blaten. Zaman tasih suwargi Mbah Kyai Mas'ud niku nek manggil Pak Sutrisno niku kae anake Maria rene. Niki Pak. Padahal ibunya, adiknya niku pun terlepas dari rel niku. Nah, maka ini penting sekali
niki kalau wingi nembe men pikentok kabar teng daerah Getasan, daerah Kopeng niki sana masih silih berganti terus-menerus misionaris. Maka segitiga emas bagi mereka ini adalah USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Ini terus-menerus. Nggih, sejak tahun 80-an kula waktu masih kecil niku, masyaallah. Teng daerah ngene kula sampai daerah Puser Pak, daerah Pasekan. Nggih. Nek teng Ungaran daerah Lerep mriku, nggih sakdereng nyat nyono belok kanan, nggih ngene Blanten naik. Nggih, Sale Putih, daerah kula dugi Tausiah dugi Cuntel. Lajeng Kaliwungu daerah Papringan, Ampel masuk Ngetan terus niku jurusan Simo. Nggih. Nah, maka hadirin, ini adalah suatu tantangan bagi kita dan don't worry, be happy. La tahzan innahu ma'ana, jangan susah, jangan sedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Nggih. Jadi kita sebagai seorang beriman, Allah takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa sedih, sesungguhnya kalian pasti unggul jika kalian orang-orang beriman. Wong nek duweni iman nggih dijamin uman lan diparingi aman. Amin Allahumma amin. Nggih. Pripun Pak Yasin? Setuju nggih? Nggih, ndi wong sing duweni iman uripe dijamin uman, keduman, sandang, pangan, papan, kendaraan, pasangan. Cukup. Nah, cukup niku. Dijamin aman, Allahumma amin. Iman, uman, aman, amin. Nah, tak ada gaduk matuk nggih. Nak nggih pas nggih Pak Hakim nggih. Masyaallah. Ini hadirin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka monggo menyambut di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita harus yaitu sekali lagi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung niatnya. Maka memperbarui niat itu mboten namung waktu isih cilik tok, tapi setiap hari. Ya setiap hari, setiap saat harus mengawali niat. Nyatane napa? Di saat kita sholat, di saat berwudu pun nggih mesti ana niate. Nggih napa nggih? Maka di setiap hari kita nggih memperbarui niat kita. Ya. Bahkan Rasulullah pernah bertanya, pernah menyampaikan, jadidu imanakum. Perbaruilah iman di dalam hati kalian. Ya. Wa kaifa nujadidu imanana? Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbarui iman dalam hati kami? Maka Rasulullah bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dados nganyari-nganyari iman dengan memperbanyak la ilaha illallah. Ya, sehingga al iman iqrarun bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa ya'mul bil arkan. Dikatakan iman yaitu ucapkan secara lisan, yang kedua tancapkan, ya kita membenarkan dalam hati, meyakini dalam hati, wa ya'malu bil arkan, dan kita mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Nah, maka hadirin, satu-satunya cara saya bisa bicara hanya dengan mulut saya. Satu-satunya cara kita bisa melihat dengan mata, satu-satunya cara kita mendengar dengan telinga kita. Maka satu-satunya cara untuk kita bisa meraih kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat, yaitu harus dengan mengikuti cara, mengikuti sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada Kanjeng Nabi, kita ini jadilah pengikut setia, ya. Jangan hanya menjadi penggemarnya. Nggih, umpami enten konser musik Pak napa Bang Haji Roma Irama. Wah, nggih. Nanti dalam waktu konser musik ini ada dua